Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kenikmatan sehingga kita bisa kembali berjumpa di pagi yang cerah ini. Senang sekali saya Azalia Latifah bisa kembali menyapa Anda dalam program Padamu Ayah Bunda. Bagaimana kabar Anda pemirsa dan pendengar? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pagi yang indah ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu keteladanan ayah dalam kehidupan anak. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bertanya. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS maupun WhatsApp call di 0811 255 3000. Ya pemirsa ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak tidak hanya membutuhkan ayah yang hadir secara fisik. Ia membutuhkan kehadiran ayah juga dengan hatinya yang menjadi contoh nyata bagaimana seorang lelaki beriman menjalani hidupnya, karena tanpa disadari setiap gerak, setiap ucapan, dan setiap sikap seorang ayah menjadi direkam oleh buah hatinya. Dan pemirsa, keteladanan ayah adalah warisan yang lebih berharga dari harta apapun yang bisa ia tinggalkan. Ia adalah fondasi yang membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian anak untuk seumur hidupnya. Dan untuk membahas tema yang penting ini telah hadir di studio MTA TV, yakni Dr. Yuni Ratna Dewi MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat, dan tentunya siap untuk memberikan ilmu pesan dan nasihatnya untuk ayah bunda semua. Ya dokter, tema kita hari ini mengenai keteladanan ayah. Seperti yang kita tahu ya dokter, bahwa ayah ini tugasnya tidak hanya mencari nafkah, tetapi ada tugas yang lebih penting, yakni menjadi teladan untuk buah hatinya. Dan ini silahkan dokter untuk materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada FM dan jaringannya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Padamu Ayah Bunda. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, kita akan merefresh kembali pentingnya peran ayah ya, dalam kehidupan anak-anak kita. Seperti kita ketahui ya, ternyata dalam sebuah survei itu negara kita itu termasuk negara nomor 3 tertinggi yang kurangnya kehadiran seorang ayah atau fatherless country. Jadi 1 dari 5 orang anak itu ternyata kurang mendapatkan peran ayah, atau sebenarnya mempunyai ayah juga, tapi ayah kurang berperan dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, seperti ini harusnya kita mulai yang sekarang karena banyaknya parenting dan sebagainya, dan juga setelah kita mencermati, kita mengaji, itu ternyata di dalam kitab suci kita, di dalam Al-Quran sendiri itu ternyata banyak sekali contoh-contoh, hampir semua contoh pendidikan itu ternyata pentingnya kehadiran seorang ayah ya, dari Nabi Ibrahim, kemudian juga Rasulullah sendiri, kemudian ada Luqman, ada Imran, ada Nabi Yakub, itu Nabi Nuh ya, semua itu ternyata semua menyerati peran ayah dalam pendidikan putra-putrinya. Dan juga dalam sebuah ayat ya, bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini juga ternyata ayah itu seorang ayah ini mengemban amanah yang luar biasa dalam keluarganya. Jadi setelah ayah itu menjaga dirinya sendiri, ya, orang tua atau ayah menjaga dirinya sendiri dari api neraka, juga ayah
diwajibkan untuk menjaga keluarganya. Di sini mestinya istrinya dan anak-anaknya dari api neraka. Nah, disinilah peran ayah yang sangat penting, bagaimana nanti ayah ini bisa mewariskan tadi ya Mbak, mewariskan karakter, mewariskan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya sehingga keluarganya juga selamat dari api neraka. Dan juga di ayat yang lain bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa ayah itu adalah sebagai qawwam, ya. Qawwam itu apa? Jadi di sini ayah itu berperan sebagai qawwam. Ayah adalah yang menegakkan atau mendirikan keluarga tersebut atau rumah tangganya. Kemudian juga ayah yang memelihara dan melindungi keluarganya, dan juga ayah yang sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di keluarganya. Jadi di sini ayah tidak hanya sebagai sosok pemenuhan materi saja ya Mbak. Ternyata ayah itu juga sebagai sosok pendukung tiga tahap, yaitu ayah itu sebagai loving atau mencintai, kemudian coaching atau sebagai pelatih ya. Coach itu kan pelatih, dan juga ayah sebagai modeling atau role model, bahwa ayah ini memang harus betul-betul bisa menjadi teladan atau role model bagi anak-anaknya. Kemudian juga ayah itu jangan hanya sekedar ini, dia hanya sebagai sosok pencari nafkah atau sosok pemenuhan materi keluarga saja. Juga jangan sampai ayah hanya sekedar menjadi figur yang ditakuti bagi anak-anaknya. Jadi kalau mungkin tidak ada ayah, anak-anaknya bisa bergembira, tapi begitu ayahnya hadir, itu mungkin anak-anak akan merasa takut. Jadi merasa takut mengekspresikan diri, itu jangan sampai. Dan juga ayah jangan hanya menjadi sosok yang hanya membantu ibu. Jadi ayah harus betul-betul menjadi sosok yang dirindukan kehadirannya. Berarti yang bisa melindungi, betul-betul ayah bisa menjadi kawan, bisa menjadi yang mencintai keluarganya, yang bisa melatih tadi mengajarkan kemandirian, menegakkan keluarganya, melindungi tadi. Kemudian juga ayah sebagai role model. Kemudian juga teladanan ayah adalah fondasi karakter bagi anak. Jadi ayah sosok yang komitmen, jadi sosok ayah yang konsisten menjadi panutan akan membentuk individu yang tangguh, percaya diri, dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Jadi biasanya juga ayah yang berperan dalam pendidikan anak-anaknya ini juga di sekolah, itu juga anak akan lebih cerdas Mbak biasanya. Jadi anak juga akan, karena tadi dia percaya diri, si anak ini percaya diri, kemudian kuat dalam karakternya, itu jadi dia mempunyai prinsip-prinsip yang kuat tadi. Jadi biasanya anak ini juga akan lebih mudah dalam belajar di sekolahnya, dia dalam berkonsentrasi untuk fokus seperti itu. Baik, berarti secara emosional, secara karakter ini sangat berpengaruh ya, bahwa memang kehadiran ayah itu memang sangat penting. Jadi mari kita ayah yang sekarang itu memang sekarang pendidikan itu tidak hanya motherhood atau fokus pada ibu saja, tapi sudah parenthood, bahwa ayah ibu berperan bersama-sama dalam pendidikan anaknya. Dan di sini memang ayah betul-betul sangat ternyata perannya sangat luar biasa dalam pendidikan anaknya. Seperti itu. Dan juga kita tahu bahwa ada 3 pilar yang harus diajarkan seorang ayah pada putra-putrinya. Yang pertama, pendidikan yang utama itu seperti kita ketahui, kita meneladani kisah Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran, bahwa
tiga pilar tersebut, yaitu yang pertama akidah. Di sini bagaimana yang utama dan pertama itu adalah kita menanamkan tauhid, jadi mengenalkan Allah kepada putra-putri kita sebelum kita mengenalkan yang lain. Karena akidah adalah fondasi dari segalanya, ya, segala hidup kita nanti, apa-apa yang dalam hidup ini itu nomor satu adalah akidah atau tauhid. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Jadi membangun karakter yang mulia yang untuk anak-anak kita akhlak ini. Jadi tidak ada pemberian ayah yang lebih baik dari akhlak yang mulia. Kemudian yang pilar yang ketiga yaitu kita menanamkan keilmuan, gitu. Jadi bagaimana anak-anak kita itu untuk cinta ilmu, cinta ilmu. Jadi anak-anak mendorong anak-anak kita untuk menuntut ilmu, kita dampingi belajarnya, kita menanyakan kabar bagaimana dia tadi di sekolah, kemudian juga tetap kita menjadikan rumah sebagai madrasah yang utama. Jadi kita di sini peran ibu juga sangat penting sebagai madrasah yang utama, yang pertama untuk anak-anaknya. Tapi dari tiga pilar tadi itu tetap yang berperan utama adalah ayah. Jadi bagaimana ayah itu bisa menjadi ayah yang asyik, istilahnya seperti itu ya, Mbak Latifah. Jadi anak itu di rumah itu asik dalam setiap, walaupun kehadiran ayah secara kuantitas atau waktu ya Mbak itu tidak terlalu banyak. Karena memang ayah harus mencari nafkah, juga mungkin ayah kalau di kita mungkin banyak tugas sabilillah, banyak tugas sabilillah, tapi saat ayah di rumah monggo untuk betul-betul kualitas, jadi quality time dengan putra-putrinya, dengan keluarganya itu dioptimalkan saat ayah berada di rumah. Ya tadi begitu datang mungkin ayah, jadi kan ayah mesti mencari ibu di mana, anak di mana, kan seperti itu ya. Kalau tidak kelihatan kan menjadi sosok yang dirindukan. Jadi kan ayah selalu bertanya, yang paling pertama itu kan mesti anak-anaknya dulu. Kemudian nanti ya itu akan ditanya kalau yang putranya masih di rumah, masih ada, itu kan sekolah apa. Mungkin juga ini misal mempunyai hobi yang sama, ternyata si kecil mempunyai hobi memelihara hewan, Mbak. Mungkin memelihara ayam atau burung atau mungkin ikan seperti itu ya. Nanti si ayah ini juga bisa mengajarkan bareng, ayo Anda itu dikasih makan loh, atau memberikan tanggung jawab juga kepada anak. Bahkan anak kan kadang mintanya hanya dibelikan ya Mbak. Ayo aku beli ayam ini ya, beli ini ya kan gitu. Tapi ternyata loh kok nggak mau memberi makan tak apa lah. Itu juga ayah dalam menanamkan tanggung jawab kan bisa, kamu nanti yang itu dikasih makan loh, dikasih PR biar. Dan nanti kalau ternyata loh ya kok itu ayamnya sepertinya sakit itu ya kan bisa nak tahu oh ya berarti kurang dikasih makan ini atau dikasih vitamin ini kan seperti itu. Jadi nanti anak juga akan belajar tanggung jawab, belajar dalam kasih sayang kepada hewan kan seperti itu. Juga menjadi bahan diskusi antara ayah dan anak juga membangun kedekatan ya Mbak, membangun kedekatan antara ayah dan anak. Jadi seperti itu, walaupun itu mungkin 15 menit atau 30 menit seperti itu akan sangat bagus ya. Kemudian tadi kita sudah tahu bahwa ternyata di dalam Al-Quran pun para nabi ini adalah ayah. Beberapa nabi kita itu juga teladan bagi anak-anaknya yang ini mungkin yang sudah dekat tinggal besok ya Mbak, ini kan Nabi Ibrahim ya. Kita untuk sejarah berkorban itu kan Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim dalam saat beliau menerima wahyu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail yang sekarang menjadi ibadah kita yang dituntunkan, yaitu untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Itu saat mendapatkan perintah Allah, itu Nabi Ibrahim untuk mengajak dialog putranya, mengajak dan Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku mendapatkan perintah Allah untuk menyembelihmu, bagaimana menurutmu, kan seperti itu. Jadi itu kan contoh dialog, contoh dialog. Kemudian
Karena Nabi Ismail ini juga sebagai anak yang soleh, makanya beliau Nabi Ismail pun, wahai ayahku, penuhilah perintah Allah, kan seperti itu. Jadi Nabi Ismail termasuk orang-orang yang berserah diri, kan seperti itu. Jadi dalam kisah ini Nabi Ibrahim tetap sebagai ayah tetap menghormati perasaan anaknya walaupun dalam ujian yang terberat. Tapi ternyata setelah perintah tersebut dilaksanakan oleh Allah, kemudian untuk diganti dengan sembelihan yang besar, yang sampai sekarang itu menjadi tuntunan kita umat Islam untuk menjalankan ibadah kurban, Mbak Latifah. Kemudian juga bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, sebagai umat yang besar, itu tetap menjadi beliau tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang ayah, ya Mbak, sebagai seorang ayah. Bagaimana juga ayah di sini, ayah juga kakek, kan, karena Rasulullah sendiri pun seperti kita ketahui, begitu beliau lahir itu sudah sebagai yatim, Mbak, tidak mempunyai ayah. Tapi beliau Rasulullah SAW ini mendapatkan pengganti ayah, kan, yang pertama yaitu kakeknya, Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya wafat, peran ayah itu kemudian digantikan oleh pamannya, Abu Thalib. Seperti itu. Jadi kalaupun memang dalam satu rumah tangga mungkin tadi tidak ada sosok ayah, mungkin bisa digantikan tadi kakeknya atau pamannya. Paman itu bisa Pak D, bisa Bule, gitu ya, bisa Om, Pak Le, ya. Tapi kalau kakaknya sudah besar, sudah bisa bertanggung jawab, mungkin juga bisa dilibatkan. Jadi jangan sampai tidak ada peran ayah. Kemudian juga tadi Rasulullah SAW ini sebagai ayah yang baik, bagaimana beliau dalam membesarkan hati Fatimah saat Fatimah merasa kekurangan, kemudian membantu Fatimah, kemudian juga istilahnya dalam cucu-cucunya, kepada cucu-cucunya juga Rasulullah sangat sayang. Kalau dalam riwayat itu kan Hasan Husain, Hasan Husain itu sampai waktu Rasulullah sholat pun Hasan Husain naik ke punggungnya. Kenapa? Kan waktu itu sahabat kok tadi sujudnya Rasulullah sangat lama. Kenapa? Ternyata Hasan Husain naik ke punggung Rasulullah, tapi beliau juga tidak menurunkan itu sampai cucunya puas, baru beliau bangun dari sujud seperti itu. Dan juga Rasulullah ini juga ternyata pernah mencium cucunya di depan publik, Mbak. Tapi pernah mencium di tempat umum, di hadapan sahabat, istilahnya. Kemudian ada sahabat itu yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mencium cucumu, engkau mencium cucu, padahal aku mempunyai 10 anak, tapi aku belum ada satupun anak yang pernah kucium. Ada sahabat seperti itu, kalau tidak salah namanya Aqra itu, ya. Nah, ini terus Rasulullah bertanya, siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Jadi memang anak yang sering mendapat kasih sayang, perlakuan yang baik dari ayahnya, ini akan nanti mungkin kita bahas di segmen selanjutnya, ya Mbak, nanti bagaimana pengaruh anak terhadap anak, dalam kehidupan anak, peran ayah ini yang luar biasa dalam kehidupan anak, seperti itu, Mbak. Masya Allah, materinya sangat menyentuh sekali, sangat menarik. Ini bagaimana ayah bisa mendampingi si buah hati, bisa menjadi teladan yang baik untuk buah hati. Dan tapi pemirsa dan pendengar, tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya mengenai pembahasan keteladanan ayah dalam kehidupan anak setelah info-info menarik berikut ini, dan jangan kemana-mana.
Ya baik pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Padamu Ayah Bunda. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa bertanya. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Dan di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih pentingnya peran ayah dalam kehidupan seorang anak, dan tentunya kita akan juga mengetahui nih bagaimana dampak dari keteladanan ayah atau peran ayah di kehidupan putra-putri. Ya baik dokter, tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana dampak dari kedekatan ayah bersama anak. Tadi juga disebutkan bahwa data BPS menyebutkan 1 dari 5 anak ini tidak memiliki atau tidak ada kehadiran ayah. Ini dampaknya seperti apa dokter? Ya. Oke, jadi bahwa kita sudah kita paparkan di depan tadi bahwa ayah ini sangat penting kehadirannya bagi seorang anak, nggih. Jadi bisa ayah atau pengganti sosok ayah, ya, Mbak. Tadi sudah kita bahas, ya, ternyata ayah ini sangat peran ayah ini sangat berdampak dalam kehidupan anak-anaknya di masa depan. Ya, yang pertama ayah ini bisa, kehadiran ayah ini akan membentuk karakter, moral dan etika dari anak. Ya, jadi ayah ini bisa mengajarkan kejujuran dan integritas pada anak. Jadi ketika ayah selalu hadir, kemudian ayah selalu menepati janji, ayah selalu berkata jujur, itu anak akan belajar bahwa semua perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian juga ayah akan mengajarkan disiplin, ya, karena kedisiplinan yang ditunjukkan ayah akan membentuk kebiasaan yang rapi dan teratur pada diri anak di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu ada anak akan pantang menyerah, Mbak. Jadi anak akan menjadi anak yang tangguh dan anak akan mudah dalam mencari solusi bila mendapatkan masalah. Ya, seperti itu, Mbak Latifah. Jadi anak akan pantang menyerah karena anak tahu ayah ini mempunyai sikap sebagai seorang yang pekerja keras, ya, pekerja keras dan gigih saat menghadapi kesulitan hidup, sehingga sikap ayah ini akan mengajarkan anak untuk tidak mudah berputus asa. Jadi anak akan menjadi anak yang tangguh seperti itu. Kemudian juga ayah yang mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, jadi apa-apa tidak emosi dulu yang dikedepankan, itu juga memberikan contoh bagaimana anak akan mudah dalam mengelola emosi dan mengambil keputusan secara rasional. Jadi anak tidak akan setiap ada masalah atau marah, mungkin akan membanting barang atau sesuatu yang di dekatnya. Tidak akan seperti itu. Jadi anak ini akan mudah dalam mengelola emosinya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada kecerdasan emosional dan rasa aman. Ya, jadi anak akan merasa aman. Jadi ketegasan dan perlindungan dari ayah ini akan menciptakan rasa aman bagi anak, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi tadi ayah kan kehadiran sosok ayah tadi mendukung untuk loving tadi ya, Mbak, mencintai diri anaknya tadi. Kemudian juga anak yang merasakan kehadiran ayah ini juga akan mudah untuk empati kepada sesama, ya, Mbak Latifah. Jadi kasih sayang ayah kepada keluarga ini akan menjadi standar bagi anak dalam memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat. Oke, jadi anak akan mudah untuk menghormati, akan mudah berempati kepada sesama seperti itu. Kemudian juga ayah juga berperan dalam pembagian peran sosialnya. Bagi anak perempuannya itu ayah adalah cinta pertama. Okay. Jadi ayah adalah cinta pertamanya yang membentuk standar bagaimana seorang laki-laki seharusnya menghargai dan memperlakukannya kelak. Okay. Biasanya banyak ayah yang hadir dalam kehidupan anak-anaknya itu biasanya anak perempuannya itu dia akan mungkin nanti
pengennya Mendapatkan pasangan. pasangannya itu yang seperti ayahnya, yang sosoknya itu mungkin seperti itu karena cinta pertama tadi ya Mbak. Ayah adalah cinta pertamanya, dan bagi anak laki-lakinya itu ayah adalah role model atau cetak biru atau role model tentang arti menjadi pria yang bertanggung jawab, kemudian mandiri dan penyayang. Dan anak ayah yang hadir ini sebenarnya juga di masa depan itu juga anak akan terhindar dari LGBT Mbak, dari LGBT, atau mungkin kalau sekarang juga ada istilah boti mungkin itu ada istilah itu. Jadi kalau ayah benar-benar hadir dalam kehidupan putra-putrinya itu juga sudah bisa menghindarkan dari yang seperti itu kerusakan moral yang seperti kita ketahui sekarang ini. Kemudian metode-metode yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti efektif secara psikologi supaya benar-benar kita bisa hadir dalam kehidupan keseharian anak-anak kita, ya Mbak. Yang pertama, kita memanggil anak dengan nama-nama mungkin kesayangan, ya Mbak, nama sayang kita kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu memanggil anak dengan kekurangan fisiknya, itu jangan sampai, ya Mbak Latifah. Jadi misalkan si pendek atau sindut, seperti itu jangan sampai, Mbak. Jadi karena itu akan membangun sikap percaya diri anak, dan anak merasa dihargai, ya Mbak. Anak akan merasa dihargai dan mudah untuk dinasehati. Jadi itu. Kemudian yang kedua, saat kita memberikan nasihat atau mungkin menyuruh anak sesuatu itu kita ulang-ulang minimal 3 kali Mbak, dengan sabar, karena memang segala sesuatu itu kadang memang perlu diulang ya. Jadi kita kalau menasihati anak ya diulang 3 kali mungkin dengan kita ulang-ulang dengan penuh kasih sayang, ya Mbak. Jadi jangan dengan amarah seperti itu. Kemudian kita juga membiasakan untuk berdialog dengan anak kita. Jadi kita hendaknya menjadi orang tua dengan pola asuh yang demokratis, ya Pak, berarti yang demokratis, karena jadi dengan berdialog, bukan dengan hanya monolog atau hanya memerintah saja, gitu, bukan hanya menyuruh memerintah. Yang biasanya kalau hanya memerintah itu tidak pernah ada dialog, kan berarti biasanya pola asuh yang otoriter, ya Pak, tipe pengasuhan yang otoriter itu tidak baik untuk anak kita. Jadi kita hendaknya mengajak anak kita untuk berdiskusi, berdialog, berdiskusi itu tadi. Misalkan juga mau memilih sekolah di mana, kan nanti bisa. Kenapa kok memilih anak memilih itu, dan itu juga tadi membiasakan anak untuk setelah kita memberikan juga masukan, memberikan arahan, ternyata anak kadang nekat, ya Pak, mungkin lah itu nanti kan juga berarti berarti kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu, kan seperti itu. Jadi nanti kalau ternyata pilihan saya kok ternyata ya kurang benar, ya kurang tepat, ya nanti kan anak dari situ bisa belajar, ya Mbak, bisa belajar ternyata memang orang tua atau ayah bunda itu mungkin aku sebenarnya tidak senang, tapi ternyata pilihan orang tua itu tetap kadang yang terbaik untuk putra-putrinya, kan seperti itu. Dan juga jangan sampai kita memperlakukan anak kita, mempermalukan anak kita di depan umum. Jadi kalau menegur anak kita melakukan kesalahan, ya sebaiknya tidak di depan umum. Tapi kalau kita menunjukkan kasih sayang, mungkin tadi Rasulullah mencontoh, mengajarkan tadi mencium khususnya di depan umum, atau juga Rasulullah juga bermain dengan anak-anak kecil. Itu kan juga Rasulullah di dalam kan pernah juga main dengan anak kecil, itu semua yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi amalan-amalan apa yang mungkin bisa membangun kedekatan antara ayah dengan anak-anaknya, ya. Yang pertama yaitu sholat berjamaah bersama anak, minimal sekali sehari untuk menanamkan tauhid pada anak. Syukur kalau setelah sholat berjamaah bersama, misalkan
mungkin quality Time. family time nggih, family time-nya itu ba'da maghrib. Ya, jadi setelah salat berjamaah dengan istri dan anak-anaknya, nanti mungkin dilanjutkan dengan kultum ya Mbak, dengan kultum. Kemudian setelah itu semaan bersama, kita bacakan untuk anak untuk membaca Al-Quran, kita menyimak ya untuk bacaannya, mungkin tahsinnya, ya, makhrajnya seperti itu dan dibaca artinya. Dan kalau perlu juga dijelaskan artinya atau maknanya. Kemudian juga setelah itu kita saat kita berdoa di sepertiga malam atau mungkin di setiap sujud-sujud panjang kita sebut nama anak-anak kita, Mbak. Jadi kalau anaknya 1, 2, 3, 4 ya disebut satu persatu nggih. Dan mungkin memang setiap anak punya, kita minta yang spesifik kan bisa jadi ya. Mungkin yang pertama mau masuk kuliah, kita mohon kepada Allah, kita sebut namanya, kita minta yang spesifik seperti apa, mohon kepada Allah ya seperti itu juga akan bisa membangun kedekatan dengan anak kita. Diminum dulu dokter, silakan. Kemudian yang selanjutnya setelah kita menyebut doa anak-anak, menyebut nama anak-anak kita dalam doa, setiap doa panjang kita ya Mbak. Maaf, bentar. Ya, Masya Allah, ini sangat penting sekali untuk ayah, bunda ini juga bisa mendukung nih peran ayah. Amalan-amalan apa saja yang bisa membangun kedekatan ayah dengan anak. Tadi disampaikan oleh Dr. Yuni, itu ada sholat berjamaah, kemudian bisa membaca Al-Quran bersama setelah sholat berjamaah, seperti itu. Dan yang penting, sangat penting tentunya, menyebut nama anak kita dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan juga penting juga untuk menanyakan kabar ya dok ya? Menanyakan kabar, jadi kita menanyakan kabar anak-anak kita, mungkin bagaimana tadi di sekolah, kemudian apakah hari ini TPA tidak. Jadi ayah ini kalau memang juga akan lebih baik kalau hafal dengan kegiatan anak-anak kita. Iya, penting sekali itu. Oke, jadi walaupun ayah tidak ada, tapi kan ayah setelah nanti pulang bisa, hari ini kamu tadi les enggak, les tafid atau mungkin harusnya les renang atau harusnya TPA, kan seperti itu. Jadi ayah kan bisa menanyakan dan bagaimana sekolahmu, atau mungkin saat anak bercerita, ya aku tadi di sekolah itu seperti ini, aku itu tidak senang misalkan, atau itu juga ayah bisa memberikan nanti nasihat. Karena kalau tadi ayah ini menjadi ayah yang asik bagi putra putrinya, itu anak itu akan dengan mudah Mbak bercerita, bercerita tentang kesehariannya, apapun itu anak akan nyaman bercerita dengan ayahnya, okay? Apalagi tadi mungkin yang anak perempuan tadi, ayah, karena ayah adalah cinta pertama, itu kadang ditanya bundanya, aku nanti bilangnya mau sama ayah saja. Seperti itu. Loh, gimana teman ada yang jemput bunda ke maunya, aku maunya cerita sama ayah nggak sama bunda, katanya gitu. Oh ya, karena ayah dekatnya ayah kepada anaknya tadi. Kemudian juga yang kelima, biasakan kita untuk mengekspresikan cinta kita kepada putra-putri kita. Okay? Ayah bangga padamu, atau mungkin setelah saat anak kita selesai dalam pendidikannya, menempuh pendidikan 3 tahun, saat akhir sana atau mungkin wisuda atau apa, itu juga kita apresiasi anak kita ya Mbak. Terima kasih ya Kak, terima kasih atas jerih payahmu sudah berjuang 3 tahun. Apalagi kalau anak di pondok atau sekolah boarding seperti itu kan, ayah dan ayah bunda dan anak sama-sama berjuang ya Mbak. Seperti itu, lah itu kita ekspresikan kita kepada anak kita bahwa memang kita orang tuanya mencintai anak-anak kita. Jadi ayah bangga padamu, nah, atau tadi terima kasih sudah berjuang, dan juga terutama mungkin kepada anak yang paling besar ya Mbak. Itu terima kasih ya Kak sudah bisa menjadi contoh untuk adik-adik. Dan seperti itu juga kadang perlu
perlu kita lontarkan, Apresiasi, kita iya. kita ke anak kita itu kita keluarkan itu ya juga isi hati orang tua gitu. Yang seperti itu tuh si anak nanti akan oh iya berarti emang ayah bunda itu juga betul-betul mengharapkan bagaimana anak itu tahu harapan dari ayah bundanya karena memang kalau biasanya kalau anak yang paling besar di rumah itu sekolahnya mau boarding itu nanti adik-adiknya juga akan mudah Mbak untuk diarahkan. Diarahkan. Tapi kalau yang kakak ini sudah tidak mau boarding itu kadang si adik itu juga loh kakak aja tidak boarding masa aku dia disuruh boarding seperti itu. Meniru ya. Ya jadi tadi berbeda dari ayah kemudian nanti kakak itu nanti jadi hampir serumah tadi nanti satu rumah itu bisa saling menguatkan tadi ya Mbak dalam kebaikan seperti itu dan sekarang juga ini tantangan ayah di era digital ini yang luar biasa ya Mbak Latifah. Jadi memang sekarang ayah yang sekarang mungkin memang dalam mendidik putra-putrinya mungkin lebih berat daripada ayah yang tantangannya gitu, lebih berat dari ayah yang zaman dahulu. Nah ini tantangan-tantangan apa saja ayah menjadi ayah di era digital ini ya karena sekarang kita tahu bahwa konten-konten yang merusak kemudian juga isi dari pornografi itu sendiri juga langsung masuk ke kamar anak-anak kita atau mungkin si ayah sendiri yang sudah kecanduan gadget itulah itu bahaya sekali itu yang tidak boleh dan juga anak yang lebih dekat dengan gadget daripada dengan ayah makanya itu tadi jadi ayah harus mendampingi anak ya dari di setiap tumbuh kembangnya itu kalau bisa ayah itu selalu hadir ya Mbak mungkin saat anak lahir itu sampai dari mendampingi istri melahirkan kemudian saat mungkin saat memandikan saat nanti kalau kadang kan anak katanya dijemur apa dede ya Mbak nah itu kan itu juga bagus memang dede udah buat sinar matahari itu ayah yang menimang-nimang yang mangku yang mangku menimang dan juga mungkin setelah ibu memberi ASI lah itu juga ayah yang nanti menimang anaknya menyendawakan ya kalau sekarang atau juga yang menimang untuk tidur Mbak itu sampai mungkin kita jadi anak soleh atau gitu ya. Seperti itu kalau orang Jawa kan kita ngutang ya dikutang apa sambil anak di bangku nanti ya itu mungkin nanti kita sebut namanya kemudian nanti anak soleh anak sehat dan seperti itu seperti itu ayah kalau sejak awal itu membangun kedekatan itu dan anak itu sebenarnya walaupun belum bisa berbicara tapi anak itu tetap akan menyerap apa yang kita ucapkan ya jadi kalau ayah itu tidak hanya sibuk dengan gadgetnya itu juga bisa mengurangi kan sekarang banyak kasus speech delay ya Mbak itu kan banyak kasus sebenarnya anak normal sehat tapi kenapa bicaranya sangat terlambat itu bisa jadi karena juga kurangnya kita ayah bunda dalam berinteraksi dengan anak-anak kita makanya dampingi anak saat memegang gadget kemudian kita tidak hanya melarang saja kemudian kita dalam keluarga kita ini Mbak kita sepakati gadget free time-nya itu kapan pokoknya setelah kalau dulu kan televisi ya Mbak kalau waktu kita kecil mungkin jadi tidak boleh TV tidak boleh jadi tidak ada TV jadi TV tidak menyala disepakati begitu adzan maghrib TV mati sampai dengan jam 9 mungkin kalau sudah ada anaknya yang SMP mungkin jam 9 kalau yang masih SD mungkin jam 8 kan seperti itu kalau sekarang ya kita sepakati juga dengan anak kita jadi
Loh, Dek, pokoknya tidak boleh ada TV sampai dari begitu maghrib dah tidak ada HP ya, kalau tidak Iya. TV, tidak ada HP. Tidak boleh pegang HP dari maghrib sampai nanti jam 8. Maksudnya setelah maghrib sholat, kemudian tadi qiraah ya Mbak, Iya, qiraah qiraah kita bersama. menyimak kita menyimak bacaan anak kita, kemudian ada ya persiapan belajar sampai jam 8 malam seperti itu. Termasuk kita orang tua ya kita maksimal untuk mematuhi tadi apa yang sudah kita sepakati ya Mbak. Jadi itu kemudian kita menunjukkan kita mungkin dalam melihat konten-konten yang bermanfaat bersama-sama, dan kita juga mengganti waktu layar atau screen time kita untuk berdiskusi dengan anak kita ya Mbak. Jadi itulah peran memang tantangan ayah Muslim di era digital luar biasa, makanya semoga kita bijak dalam menggunakan gadget kita seperti itu Mbak. Ya, Latifah. meskipun tantangannya di era modern ini semakin berat, tapi Ya. kalau ayah mau beradaptasi, mau mencari ilmu lagi, tetap selalu belajar dan belajar ya Mbak. iya, tentunya akan bisa menjadi teladan yang baik untuk buah hatinya. Baik dokter, ini pembahasannya tentunya sangat menarik, sangat menambah wawasan bagi ayah bunda tentunya juga. Ini dokter silahkan disampaikan closing statementnya kepada pemirsa dan pendengar. Ya, bahwa ayah yang sukses itu bukan ayah yang meninggalkan hartanya yang banyak, tapi ayah yang sukses adalah ayah yang meninggalkan anak yang mendoakan dirinya nanti dengan yang paling sering mendoakannya seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih dokter atas ilmu, pesan dan nasihatnya. Ini kita juga berharap saling mendoakan bahwa dokter nanti sehat selalu. Amin. Dan juga bisa kembali menyampaikan pesan-pesan ilmu yang sangat berharga untuk ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ayah yang memberikan teladan bagi anaknya adalah ayah yang dirindukan. Bukan ayah yang sempurna, tetapi ayah yang mau hadir, mau mendengar, dan mau berubah. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Padamu Ayah Bunda. Tentunya saksikan program Padamu Ayah Bunda yang hadir setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan hanya di channel terpilih, MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.